Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FFI 046 akan menjelaskan tugas besar satu, 2, dan 3 dari mata kuliah PSKM. Next. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu Nadia Faiz Tiga Cahaya. Next. Nah, di sini dalam tugas satu ini atau tugas besar satu ini kami merancang sebuah produk yang di mana produk tersebut untuk dari perhitungan atau data antropometri manusia. Next. Nah, dimensi yang digunakan yaitu ada tinggi tubuh, tinggi pinggul, panjang rentakan tangan ke samping, panjang rentakan tangan ke depan, panjang bahu genggaman tangan ke depan, tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri, panjang genggaman tangan ke depan. Next. Nah, nilai-nilai persentil masing-masing dimensi. Tinggi tubuh, kami ambil persentil 50 dan 90. Karena persentil 50 itu merupakan rata-rata dari tinggi tubuh manusia, dan 90 itu merupakan tinggi atau persentil paling tinggi, persentil atau di atas rata-rata tinggi tubuh manusia. Yang kedua itu ada tinggi pinggul, persentil 50 dan 95. Next. Nah, panjang rentangan tangan ke samping itu kami mengambil persentil 50 dan 95. Karena balik lagi kami mengambil ukuran rata-rata dari tinggi manusia. Lanjut. Panjang bahu genggaman tangan ke depan kami menggunakan persentil 5 dan 50. Karena persentil 5 ini di bawah rata-rata tinggi manusia agar si operator atau operator yang di bawah rata-rata itu dapat menjangkau ke depan. Yang keenam itu tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri, kami mengambil persentil 50 dan 95. Next. Yang terakhir itu panjang genggaman tangan ke depan, kami mengambil persentil 5 dan 50 karena dalam kasus ini kami mengambil persentil tersebut dikarenakan dengan alasan agar operator mudah menjangkau atau mengambil alat yang akan digunakan. Next. Nah, berikut merupakan data antropometri yang kami ambil, dimensinya ada D1, D5, D24, D25, dan D32. Dengan keterangan tinggi tubuh, tinggi pinggul, panjang rentangan tangan ke depan, panjang bahu genggaman tangan ke depan, panjang rentangan ke samping. Next. Nah, penggunaan dimensi itu kami berdasarkan alasan ini. Yang pertama itu fungsi. Dengan menyesuaikan tinggi konveyor, jangkauan tangan, dan lebar area kerja, maka produk dapat mendukung alur kerja yang efisien. Yang kedua itu ada kenyamanan. Dengan mengatur tinggi konveyor, sesuai tinggi siku dan tinggi duduk operator. Menjadi nyaman mengurangi ketegangan pada punggung dan bahu. Yang ketiga yaitu keamanan. Desain yang mempertimbangkan tinggi, lebar, panjang, dan tubuh operator mengurangi resiko cedera pada otot, sendi, atau tulang bagian belakang akibat postur yang salah. Next. Berikut merupakan AutoCAD dari produk yang kami buat. Kebetulan kami mengambil produk dengan tema yaitu di suatu pekerjaan, yaitu uh, workstation conveyor. Next. Dan berikut merupakan render dari produk yang kami buat. Namun produk yang kami buat ini terdapat inovasi yaitu terdapat meja tersebut dapat di adjustable karena untuk kenyamanan operator. Next. Sekian tugas satu, boleh dilanjutkan oleh Nadiem. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas 2, di mana tugas 2 ini tentang operation process chart. Oke, di sini anggota kelompoknya masih sama, yaitu FRI 046, ada Caya, Faiz, dan Nadia. Kemudian saya menjelaskan tentang pengertian dari peta proses operasi sendiri. Peta proses operasi atau operation process chart adalah peta kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen-elemen secara detail. Nah, di dalam peta operasi ini yang dicatat itu hanyalah kegiatan operasi dan pemeriksaannya saja. Dan pada akhir proses itu terdapat penyimpanan ataupun biasa kita sebut juga dengan storage. Kemudian ada soal yang diberikan. Di sini kita diminta untuk mengisi bagian-bagian yang masih kosong. Kemudian ada 4 soal. Terus ini adalah jawaban tugas 2 dari kelompok FRI kita. Di sini nomor 1 kita disuruh lengkapin kode yang hilang. Di huruf D itu ada 0 dan 0 kurang 3, terus E0 strip 4, F0 strip 8, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu istilah rangkaian peta kerja. Di
ringkasan ini ada kegiatan operasi, inspeksi, dan total. Nah, di mana jumlahnya ini kita kita dapat dari jumlah si lingkaran dan aktivitas gabungan yang ada di dalam operation process chart ini. Kemudian sebutkan dua macam bahan baku. Bahan bakunya ini ada dua, ada bahan baku secara langsung atau direct material, dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Terus sebutkan dua macam bahan baku pendukung, yaitu pertama ada pelumas dan pewarna. Kemudian di sini untuk menunjang tugas dua di sini, kita mencari tahu terlebih dahulu tentang lambang-lambang operasi. Lambang-lambang operasi sendiri itu ada lingkaran melakukan operasi, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada transportasi, menunggu, penyimpanan, dan aktivitas ganda. Mungkin sekian dari tugas 2, boleh dilanjut untuk tugas 3. Selanjutnya saya Maaf, Cahaya, suaranya nggak kedengaran. di FRI 046 terdiri dari saya Cahaya, kemudian partner saya Faiz dan Nadia. Jadi peta tangan kanan dan tangan kiri atau two-handed process chart merupakan peta kerja setempat yang menggambarkan semua gerakan saat bekerja serta waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan juga tangan kanan. Nah, ini juga bisa menunjukkan perbandingan. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya yaitu untuk menganalisis gerakan tangan manusia di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual. Selanjutnya di sini terdapat soal yang diberikan oleh Pak Yusuf. Nah, di sini kita disuruh lihat video workstation 5 yang Bapak Yusuf berikan. Kemudian buat peta tangan kanan dan tangan kiri dari video tersebut. Nah, uh, buat peta tangan kanan dan tangan kiri dengan detail beserta ringkasan. Kemudian ini ditulis di ukuran A4 dan tidak boleh diketik. Lanjut. Oke. Kemudian berikut peta tangan kanan tangan kiri yang kami buat dari hasil video station 5. Nah, di sini tuh terdapat layout dari station 5 yang ada di video. Ini ada legend keterangannya, RE untuk bridge, G untuk grabs, M untuk delay, untuk assembly, P untuk position, untuk use, RL untuk release, H untuk hold, dan I infection. Oke. Kemudian ada gerakan terbelik. Nah, gerakan terbelik ini dibagi menjadi dua. Apa aja sih? Jadi yang pertama ada gerakan efektif, dan yang kedua ada gerakan tidak efektif. Untuk gerakan efektif sendiri, yang pertama ada menjangkau, yang kedua ada memegang, yang ketiga membawa, keempat mengarahkan, yang kelima menangkap, yang keenam mengait, yang ketujuh mengait, dan yang terakhir melepas. Kemudian gerakan tidak efektif. Yang pertama yaitu mencari, kedua memilih, tiga mengarahkan, keempat memeriksa, kelima merencanakan, keenam menangkap, tujuh avoidable delay, delapan unavoidable delay, dan yang terakhir first to overcome fatigue. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum.